Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Fars Alim Mumtaza. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teori pembelajaran menurut Lev Vygotsky dalam mata kuliah psikologi belajar. Bagaimana keseruannya? Yuk simak video selanjutnya. Perkembangan manusia adalah suatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial budaya, yang merupakan suatu proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran yang melibatkan pembelajaran dengan menggunakan temuan-temuan masyarakat. Perkembangan kognitif sosial anak merupakan hal penting untuk diperhatikan, karena merupakan kawasan yang membutuhkan pemrosesan yang sangat serius dalam membentuk karakter dalam rangka meningkatkan potensi ingatan dan penalaran yang lebih baik. Untuk memaksimalkan perkembangan, seharusnya anak bekerja dengan teman yang lebih terampil, lebih dewasa, yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Dalam video kali ini yang akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama, biografi singkat Lev Vygotsky. Yang kedua, pemikiran tokoh menurut Lev Vygotsky. Dan yang ketiga adalah cara implikasi dalam pembelajarannya. Bagaimana keseruannya? Yuk simak video selanjutnya. Nama lengkap beliau adalah Lev Semyonich Vygotsky, dan beliau pun lahir pada tanggal 17 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Berarti di sini beliau hidup sekitar berapa tahun ya? Ada yang tahu nggak nih? Yap, betul sekali. Kala itu beliau hidup di dunia hanya sampai di usia ke-38. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya di dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya beliau yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep zone of development. Salah satu hasil kerjanya beliau yang dikenal di bidang psikologi anak yaitu merumuskan konsep Zone of Proximal Development yang disingkat sebagai ZPD. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak ada dalam sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru. Sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky menekankan pentingnya kehadiran orang lain seperti guru, orang tua, atau teman yang diistilahkan sebagai orang yang lebih berpengetahuan. The more knowledgeable other. Vygotsky mengawali pendidikannya di gimnasium. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Moskwa. Dengan bantuan beasiswa, Lev Vygotsky adalah tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934, seorang psikolog berkebangsaan Rusia mengenal poin penting tentang pikiran anak ini lebih dari setengah abad yang lalu. Teori Vygotsky mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20. Sezaman dengan Piaget, Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 1920-an dan 1930-an, namun karyanya baru dipublikasikan di dunia barat pada tahun 1960-an. Sejak saat itulah tulisan-tulisannya menjadi sangat berpengaruh. Vygotsky adalah pengagum Piaget walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Teori belajar Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu hidup, dan alat-alat itu berasal dari budaya. Alat-alat itu diwariskan pada anak-anak oleh anggota-anggota kebudayaan yang lebih tua selama pengalaman pembelajaran yang dipandu. Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Karena itulah berpikir setiap anak dengan cara yang sama dengan anggota lain dalam kebudayaannya.
Menurut Vygotsky pada tahun 1962, keterampilan-keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang alat-alat, keterampilan-keterampilan, dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia. Melalui perorganisasian, pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada di dalam suatu latar belakang kebudayaan ini, perkembangan mental anak-anak menjadi matang. Meskipun pada akhirnya, anak-anak akan mempelajari sendiri beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari. Vygotsky percaya bahwa anak akan jauh lebih berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan pernah mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. Vygotsky mencari pengertian bagaimana anak-anak berkembang dengan melalui proses belajar, di mana fungsi-fungsi kognitif belum matang. Tetapi, masih dalam proses pematangan, Vygotsky membedakan antara actual development dan potential development pada anak. Actual development ditentukan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, sedangkan potential development membedakan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu memecahkan masalah di bawah petunjuk orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayanya. Menurut teori Vygotsky, zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayanya. Maksud dari ZPD adalah menitik beratkan zone of proximal development pada interaksi sosial dan akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangannya, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil, yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development-nya. Scaffolding akan memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut dalam mengambil alih tanggung jawab setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, dalam menguraikan masalah ke dalam bentuk lain, dan juga memungkinkan siswa dapat bekerja mandiri. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD, Zone of Proximal Development. Yang kedua, secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya yang disebut dengan peer tutoring, yaitu seorang anak akan mengajari anak yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melalui ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur. Dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, ini yang dimaksud adalah pembelajaran kooperatif. Salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham sosial. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami satu sama lain dalam materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai pelajaran. Menurut Anita Lai dalam bukunya Cooperative Learning, bahwa metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Untuk itu, harus diterapkan 5 unsur metode pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang dimaksud di sini adalah keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerjasama yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Pengajar yang efektif dalam metode pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa
sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri. Yang ketiga, tatap muka atau yang bisa disebut dengan face-to-face. Dalam metode pembelajaran kooperatif, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk memberikan sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan. Yang keempat yaitu adalah komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental, juga emosional para siswa. Yang kelima yaitu adalah evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan bentuk khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Menurut Slevin pada 1994, metode pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim et al. Pada tahun 2000, yaitu yang pertama, hasil belajar akademik dalam pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa metode ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Untuk yang kedua yaitu menerima terhadap perbedaan individu. Tujuan lain metode pembelajaran kooperatif ini adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif. Akan belajar saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu adalah pengembangan keterampilan sosial dengan tujuan penting Tujuan penting ketiga dari metode pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Yang selanjutnya yaitu adalah peer tutoring yang disebut dengan tutor sebaya. Peer tutoring atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah tutor sebaya. Ada beberapa ahli yang meneliti masalah, di antaranya adalah Edward L. Degenosken dan David E. Koppel dalam American Education Encyclopedia menyebutkan pengertian tutor sebaya adalah sebuah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Tipe pertama adalah pengajar dan pembelajar dari usia yang sama. Tipe kedua adalah pengajar yang lebih tua usianya dari pembelajar. Tipe yang lainnya kadang dimunculkan pertukaran usia pengajar. Pembelajaran dengan tutor sebaya dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa yang lebih mudah bertanya, lebih terbuka dengan teman sendiri dibandingkan dengan gurunya. Dengan adanya tutor sebaya, siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena tidak malu lagi untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Soleh Muntasir bahwa dengan pergaulan antara para tutor dan siswa-siswanya mereka dapat mewujudkan apa yang terpendam dalam hatinya dan hayalannya. Pembelajaran dengan tutor sebaya tampaknya memudahkan siswa untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran dan kesulitan kepada temannya sendiri ketimbang kepada gurunya. Siswa lebih sungkan dan malu. Hal tersebut dimungkinkan karena di antara siswa telah terbentuk bahasa mereka sendiri, tingkah laku, dan juga pertanyaan perasaan yang dapat diterima oleh semua siswa. Jadi, pembelajaran dengan tutor sebaya akan membantu siswa yang kurang mampu atau kurang tepat penerimaan atau kurang cepat menerima pembelajaran dari gurunya. Kegiatan tutor sebaya bagi siswa merupakan kegiatan yang kaya akan pengalaman yang sebenarnya merupakan kebutuhan siswa ini sendiri. Tutor maupun yang ditutori sama-sama diuntungkan. Bagi tutor akan mendapat pengalaman, sedangkan yang ditutori akan lebih kreatif dalam menerima pembelajaran. Kelebihan pembelajaran dengan tutor sebaya dapat meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara siswa yang prestasinya rendah dengan siswa yang prestasinya lebih tinggi dalam suatu kelas. Selanjutnya, siswa termotivasi dalam menyelesaikan tugas dan motivasi itu diharapkan tumbuh dari terciptanya hubungan yang saling menentukan dan membutuhkan antara guru. Siswa yang prestasinya tergolong tinggi
dan siswa yang prestasinya rendah. Dampak semua ini, seorang guru dituntut untuk mempersiapkan memaksimalkan kemampuannya tanpa harus menjadi informatori atau pemberi informasi saja, tetapi guru juga berfungsi sebagai mediator, komunikator, dan fasilitator sehingga guru mampu memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kematangan siswa yang pada akhirnya dapat memotivasi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar Vygotsky memberikan penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam Zone of Proximal Development yang disingkat dengan ZPD. Zone of Proximal Development merupakan celah antara actual development dan potential development. Zone of Proximal Development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayanya. Yang kedua, teori Vygotsky dalam kegiatan pembelajaran juga dikenal apa yang dikatakan scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu melakukannya sendiri. Yang ketiga, teori belajar Vygotsky adalah melalui metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran peer tutoring atau yang disebut dengan tutor sebaya. Yang selanjutnya, metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih. Sekian pembelajaran dalam video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, see you next time. Dadah!